Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihil baqa wa ala ma khalaqahu minal ardi was sama' wa ma fihi mal fana. Subhana min ilahin yatafaddalu alaina bi adidin na'ma wa jazilil ala alladhi inna tashabbuha bil kirami falahu idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala alla takuna kamitslihi idza anta lam tarsad kama kana arsada. Habaibanal udhkurama khassa Sayyidil Habib Ridho Bafakih yang sangat kita muliakan, Sadatinal ulama khassa hadratil muwaqqar wal muhtaram Kiai Imron Mutamakin, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan yang sangat kita muliakan, hadratil muwaqqar wal muhtaram selaku tuan rumah sahibul hajah Kiai Abi Said Al-Khudri Ibn Syekh Nur Fadlullah bin Salahuddin bin Abdurrahman yang sangat kita muliakan, seluruh para habaib yang hadir dan para ulama yang hadir semuanya yang sangat kita muliakan, para alumni, para muhibbin, para pecinta ulama, para hadirin hadirat semuanya yang hadir. Alhamdulillah, mohon maaf para hadirin boleh tak mator bahasa Madura polana tak pate salpa lagi bedelopot tak sae ki bahasa Indonesia mawon ge mungkin menabi diki oneng mudiranya kula sampai akin secara Madura. Hadirin boleh terus memperingatkan para alumni Kiai Fadl Atabi Kiai Fadlullah bin Salahuddin neka sampun wafat. King hubungannya sareng para alumni neka tak putus. Ngapa tak pedot? Ada ungkapan dari seorang wali Allah, innal auliya i'tina'il auliya wahtimamuhum bitalamidhihim wa muhibbihim wa man yaludhu bihim ba'da mamatihim asyaddu minhu fi hayatihim. Sesungguhnya kepeduliannya para kekasih Allah, gula sarang sampeyan yakin, sarang panjenengan yakin menawi Kiai Nur Fadlullah nikah salah setong diri orang seekasihi sarang Allah. Kepeduliannya para kekasih Allah dan perhatiannya kekasih Allah bitalamidhihim terhadap para murid-muridnya, terhadap para santri-santrinya, wa muhibbihim dan terhadap para pecinta-pecintanya. Panjenengan sedaja mungkin beda se alumni tak pernah ngaji mungkin dek Kiai Fadlullah, tapi panjenengan mencintai. Mereka termasuk perhatian dan kepeduliannya kekasih Allah kepada para pecinta-pecintanya. Waman yaludhu bihim, dan kepada orang-orang yang memiliki hubungan spesial
hubungan khusus. Napa panjenengan berkhidmah tak ngaji mungkin sareng Kiai Nur Fadlullah, benih murid mungkin, tetapi panjenengan geduan hubungan saya khusus, saya spesial, mungkin karena panjenengan mengabdi. Kepedulian beliau terhadap para orang-orang yang memiliki hubungan khusus, para santri, para murid, para pecinta, ba'da mamatihim, setelah kekasih-kekasih Allah itu wafat. Kiai Fadlullah ki sampun wafat, king kepeduliannya setelah beliau wafat asyaddu minhu fi hayatihim, lebih nemen oleh memperhatikan kita sebagai murid, lebih nemen oleh memperhatikan kita sebagai pecinta-pecintanya dibanding saat beliau masih hidup. Neka kekasih Allah kan? Tak pernah putus hubungan saat beliau masih hidup. Dengan kodu yakin dek guru panjenengan, kodu yakin dek para ulama, para habaib, orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, terus perhatiannya tidak akan pernah putus walaupun beliau-beliau sudah wafat. Neka ja'anda bunah As-Sayyid Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, bedeneng salah setong kitab beliau. Maka bule mator cuma tujuan setong ngengagi dek badan kula dibi ugi dek panjenengan sedaja saya merasa jadi murid atau santrinya beliau. Saya nomor 2 berdedabu poleh dari Abil Qasim Al-Junaidi. Inna buyutal awliya ba'da mamatu amiratun laha minal ahwali wal asrar. Sesungguhnya rumah-rumah yang dulu ditempati oleh kekasih-kekasih Allah setelah beliau-beliau nikah wafat, dalam utawi rumahnya beliau-beliau niki tetap amiratun, tetap makmur, tetap memancarkan marwah, tetap ada keberkahan. Laha minal ahwali wal asror. Rumah-rumah tersebut masih menyimpan hal itu kondisi hatinya kekasih Allah. Kiai Nur Fadlullah neka geduan hal sempurna. Hal ini kondisi batin yang memiliki nilai agung di depan Allah. Neka walaupun beliau sudah wafat, neka tetap menghiasi dalemah Kiai Fadlullah, tetap kan. Pundi mana sing dalemah Kiai Fadlullah kan neka ki. Sampean sebagai santri kudu pernah duduk sekedar untuk memperoleh hal kondisi hati beliau yang sangat baik, memiliki keutamaan di sisi Allah. Walaupun beliau sudah wafat, mereka tak norok napa, tak ikut pergi kan, tetap menghiasi rumah beliau. Amiratun, rumah beliau tetap memancarkan marwah. Laha minal ahwali wal asror, masih memiliki sir itu apa? Sir nikah, kesempurnaan batin yang dimiliki oleh para wali Allah. Neka walaupun beliau sudah wafat, neka tak norok, neka masih menetap bedening dalemah kiai tersebut. Maka siapapun yang hadir ke tempat atau ke rumah yang dulu pernah ditempati oleh beliau, panjenengan telah tersentuh oleh halnya, tersentuh oleh asrornya. Karena itu ada dawuh bededawuh dari seorang ulama, uhdur majalisahum tanal barokatihim wa kuburahum zurha idza mamatu. Uhdur majalisahum, datanglah sampean semua ke majelisnya guru-guru sampean, datang ke tempat yang dulu ditempati beliau untuk ngaji kepada para murid-muridnya, datang sampean ke sana. Udur majalis lahum tanal barokatihim,
maka panjenengan bakal oleh keberkahan dari beliau. Wa kuburohum zurha idza mamatu, kalau beliau sudah wafat ziarahi kuburnya. Mohon maaf para hadirin, seorang ulama besar nyamana Imam Syafi'i radhiyallahu an, neka pernah debu dalam satu kitabnya, ini idza aradat li hajatun shallaitu rak'ataini wa zurtu ila qabri Abi Hanifah wa jalastu inda wa da'autullaha indah falam tamdi muddatun illa kudiyat hajati. Can Imam Syafi'i menabi gula ngocak kasar tak napa kangki. Can Imam Syafi'i seneka engkok monlah geduan hajat kok neka sholat 2 rakaat bedening masjid, lestari sholat terus zurtu ila qabri Abi Hanifah, terus engkau ziarah dek pesariannya Imam Abu Hanifah. Karena semasa Imam Syafi'i nikah hidup, Imam Abu Hanifah punlah wafat, sudah lama yang wafat. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Nah, menabi Imam Syafi'i nikah gaduan hajat, terus beliau nikah sholat 2 rakaat. Saampun selestarena sholat entar dek pesariannya Imam Abu Hanifah. Wajalastu indah, kemudian beliau duduk di samping kuburannya Imam Abu Hanifah. Wa da'autullaha indah, dan aku berdoa kepada Allah persis di sampingnya Imam Abu Hanifah, artinya di samping kuburannya Imam Abu Hanifah. Beda orang saya ngocak menabi adua nikah selesai bedeneng masjid, beneneng kuburan. Polana afdolul biqa fil ardi al masajid, tempat paling utama bedeneng dunia kineka masjid. Jadi menawi doa semestena bedeneng masjid, tak benar menabi doa bedeneng kuburan. Beda sing ngocak seneka. Tetapi panjenengan kudu ngerti bahwa Imam Syafi'i neka menabi geduan hajat, beliau sholat 2 rakaat. Terus entar de pesariannya Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau tidak doa bedeneng masjid? Wong sholat 2 rakaatnya neka bedeneng masjid. Kok si entar dulu de pesariannya Imam Abu Hanifah, kemudian duduk di sana membaca dan berdoa indahu di sampingnya Imam Abu Hanifah. Dan ini berarti beliau berdoa di atas kuburannya Imam Abu Hanifah. Neka Imam Syafi'i kan. Terus reng semangkin ngocak neka musyrik menabi doa bedeneng napa ada di depannya orang yang sudah wafat. Berarti Imam Syafi'i musyrik nabi. Kenapa beliau tidak doa di masjid? Kok doanya menunggu beliau ziarah ke pesarian baru doa di sana di sisinya Al Imam Abu Hanifah. Menabi Imam Syafi'i musyrik, masya Allah. Dek reman nih kak, tuduhan sekurang baik nih, tak bagus. Kita ore doa ning masjid sae panjenengan masjid neka Abdulul Biko, tapi tak salah menabi panjenengan ziarah dek kubur kemudian doa di sampingnya orang saya kubur, di sampingnya Kiai Hamid dan lain sebagainya. Nekalah ajaran daripada Imam Syafi'i. Makanya ukhdur majalisahum, hadir dek majelis para ulama, tanal barokatihim, panjenengan pasti bakal oleh keberkahannya. Menabi pun la wafat wa kuburohum zurha idama matu. Masya Allah, luar biasa nih. Nekase nomor 2. Jadi kulo baleni melih, hubungannya murid dengan guru tak pernah putus kan.
Gurunya terus memperhatikan panjenengan Kiai Fadlullah. Neka sekudu sampean yakin lagi. Innal ulama la yuhtaju ilaihim fil jannah. Seungkuna ulama neka tetep butuh lagi sareng menungsa walaupun pun bede ning surgana Allah. Sampean pun masuk depan do surgana Allah, pun masuk de surga. King panjenengan tasih butuh dateng ulama. Innal ulama la yuhtaju ilaihim fil jannah. Sesungguhnya ulama masih dibutuhkan saat panjenengan sudah ada di dalam surga. Kenapa kok masih dibutuhkan? Wong bedening surga pun tak sobung sholat, sobung puasa, sobung haji, sobung ibadah pun kang bedening surga nih. Kenapa perlu nak ulama? Ulama kan biasanya diperlukan ilmunya. King orang sesempun masuk surga nih pun tak ibadah. Untuk apa ilmu? Tapi kenapa Nabi masih dawuh innal ulama la yuhtaju ilaihim fil jannah. Sesungguhnya ulama masih dibutuhkan nanti di surga. Alasannya neka li'annahu qila li ahlil jannah. Karena nanti di surga panjenengan sepun masuk bedening surga niki akan didawuhi oleh Allah tamannau tamannau tamannau. Ayo wahai ahli surga, minta apa saja yang kamu minta. Ayo nyoon, minta apa yang kalian mau, silahkan minta. Allah dabu seneka de ahli de orang-orang sepun masuk ning surgana Allah. Ayo minta napa? Ayo minta napa kakek? Minta apa? Minta apa? Ayo minta. Nah orang ahli surga neka bingung. Fama yadruna, mereka tidak tahu apa yang harus diminta. Hatta yata'allamu minal ulama, hingga mereka bertanya kepada para ulama. Jadi nikmat surga nih Kang, tak sedejana orang saya masuk di surga terus ngerti kenikmatannya surga bunten. Saya paling ngerti sareng kenikmatannya surga macam mana apa saja, neka saya paling ngerti adalah ulama. Sambian pas esoru napa disuruh untuk meminta, bingung apa yang mau diminta, baru tanya kepada ulama, minta napa Kiai? Boh, apa yang kakek tak pernah merasakan? Gibenyak ya, ayo coba diberikan petunjuk, minta ini, minta ini, minta ini. Jadi ngaji tentang kenikmatan surga, bener ngaji tentang ibadah Kang di akhirat. Ngaji tentang nikmatah surga. Para ulama se bodening surga dikit neka ngerti macam-macam kenikmatan. Termasuk sampean bisa tanya sareng ulama, Kiai, reng bina saya ke masih nyaman Yai. Bisa tanya seneka. Karena Kiai yang paling pengalaman begini bedening surga. Masya Allah. Neneka lah kedudukan orang alim neka. Sampai seneka kedudukan orang alim. Pun neka saya pertama, saya terakhir, saya nomor 2. Bule cuma ngengaki dek panjenengan, dek badan gula dipi ugi ke toreh je pernah pudar rasa mahabbah kita dek para ulama. Karena beda pesan dari hadis qudsi, Allah saya mesanaki nyon pangapura caandabu layanalu rahmati man la yuwali auliyai wa yuadi a'dai. Tidak akan mendapatkan rahmat dariku, kata Allah, kecuali orang-orang yang mencintai kekasih-kekasihku dan memusuhi musuh-musuhku. Kalimatnya mencintai. Tidak akan mendapat rahmat dari Allah orang-orang yang tidak mencintai kekasih Allah. Tore pun panjenengan cukup pun mahabbah ka etana magi bedeneng ati. Mahabbah di orang-orang sesoleh neka ongguan kan
nika nilai sebeda napa kelebihan nilainya sangat mahal mahabbah nih. Sehingga menabi-nabi adabu almar'u ma'aman ahabba nika tak salah bahwa setiap orang akan kumpul dengan orang-orang yang dicintai. Karena di sisi lain Allah dawuh la yanalu rahmati man la yuwali auliyai walam yuadi a'dai. Pun tore tanam lagi mahabbah. Beda cerita, cubi kita amat, kita perhatikan. Sesaat Nabi Musa ini kan seorang nabi kan. King beliau tak cukup sebagai seorang nabi karena ada berita, ada kabar beda walinya Allah yang memiliki makom mulia di sisi Allah, Nabi Khidir. Nabi Khidir ini menurut jumhurul ulama beliau adalah seorang wali, bukan nabi. Syariatnya beliau neka tutburi norok de syariatan Nabi Musa. Jadi menabi eko caaki Nabi Khidir neka pengikut Nabi Musa. Syariat Nabi Khidir norok syariat Nabi Musa. Nabi Khidir neka menurut jumhur ulama adalah seorang wali bener nabi. Tapi kenapa Nabi Musa pernah meminta kepada Nabi Khidir untuk menjadi muridnya? Hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusyda. Kiai cak Nabi Musa, apakah boleh saya nyantri kepada panjenengan? Ala antu alimani mimma ulimta rusyda, dengan catatan, dengan syarat panjenengan mengajarkan ilmu yang diberikan Allah kepada panjenengan, mengajarkannya kepada saya. Seorang nabi ingin mengaji kepada seorang wali, padahal wali tersebut syariatan norok syariatan Nabi Musa. King Nabi Musa berkenan untuk ngaji kepada beliau. Kenapa? Karena beliau adalah waliyun min auliyaillah, yang diberikan ilmu khusus oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Tak cukup Nabi Musa kan mestena pun lah jadi nabi kan cukup. Kurang apa wong pangkat kenabian niku pangkat tertinggi. Napa boleh gule sareng sambian tak geduan pangkat setigi bedene ngarsana Allah. Nabi Musa be pangkat mulia neka ki ngaji sareng waline Gusti Allah. Dengan catatan supaya diajarkan ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir atau wali yang diberi nama Khidir. Nah tore neka Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya beliau mengatakan adalah suatu keharusan bagi kita yang tidak mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah untuk terus mendekat kepada ulama, orang-orang soleh yang memiliki kelebihan di sisi Allah. Bayangkan Nabi Musa dengan kelebihannya yang luar biasa, beliau masih mengaji kepada seorang walinya Allah karena wali tersebut memiliki satu ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Mohon maaf, ini menandakan bahwa bisa jadi di antara orang-orang yang mulia dari panjenengan jangan pernah kemudian merasa enggan untuk mengaji kepada orang yang kelihatannya di bawahnya. Barangkali dia diberi ilmu yang lebih. Artinya jalisul ulama itu tetap diperlukan. Jalisul ulama, mujalasalah kalian dengan para ulama. Gineka polana Nabi Musa bayi si ngaji mujalasa dengan seorang ulama yang bernama Nabi Khidir alaihi salam atau wali sing bernama Khidir alaihi salam. Mereka sangat mendukung dan sangat jelas bagi kita. Kita harus terus berdekatan dengan orang-orang solih dan orang-orang yang alim. Saya pikir
beberapa pesan sampun bula sampai agi mengingatkan dek para alumni, para santri, para pecinta toreh, jok sampean jauh dari para kekasih Allah. Selama dunia niki masih ada, tidak akan pernah sepi dari wali-walinya Allah, pasti ada. Karena wali-wali Allah inilah yang menjadikan bumi ini tidak ditutup oleh Allah, tidak diakhiri oleh Allah. Sepanjang wali-wali Allah itu masih ada, artinya berarti setiap waktu, setiap saat, setiap tahun, sepanjang dunia ini masih ada, berarti wali Allah masih ada. Toreh berdekatan dengan para wali-wali Allah supaya dapat rahmat minallah. Neka saya bisa sampai lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil. Hadanallah wa wafaqana lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wakshurna ghodam fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamaha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanum mana'ahumul qada'u 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarrid tuhur. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumil liqa'ika minadz dzakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghairu maftunin wala makhdhulin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarradz zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'an warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada wakhsyurna tahta liwa'ihi ghoda. Allahumma ighfir lana bihi wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina waliman ajral khaira fi hadhihi sa'ah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liniyatil qabul wa husuli kulli ma'mul. Al-Fatihah.